Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Ikhwati fillah syarakumullah, sama sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat. Memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang berhak dipuji. Tidak ada yang lebih berhak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena memuji dan banyak memuji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba yang paling mulia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis syafaat uzma bagi Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan, sehingga kemudian ketika manusia itu datang kepadaku, yakni kepada Rasulullah SAW tentang syafaat, lalu Rasulullah SAW bersimpuh di bawah arsy Allah SWT, seraya kemudian memuji Allah SWT dengan pujian-pujian yang belum pernah diajarkan oleh Allah SWT kecuali kepada Rasulullah SAW, sehingga sampai Allah rindu. Jemaah sekalian rahmatullahi wabarakatuh, oleh karenanya jangan pernah kita berhenti ataupun kendor dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sama sekali dalam Allah SWT, kalau kita berbicara terkait dengan doa, sebagaimana tema kita pada hari ini, tentang kekuatan sebuah doa. Doa itu adalah bagian dari permintaan. Kalau kita mengatakan doa secara bahasa itu artinya adalah minta atau manggil. Da'ayat'u itu artinya adalah memanggil. Artinya seorang memanggil siapa? Memanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya tidak ada seorang pun hamba, baik itu manusia biasa atau bahkan para nabi sekalipun, mereka meminta kepada Allah dan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya bahas pada siang hari ini adalah bagaimana kekuatan doa itu bisa bahkan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan penjagaannya, bahkan hal yang mustahil sekalipun jadi mungkin. Semua Allah Subhanahu wa taala sebenarnya di dalam Al-Qur'an Allah contohkan banyak sekali tentang doa. Dan Allah ajarkan begitu banyak sekali tentang doa. Maka tentang kekuatan doa ini saya tidak akan bahas detail tentang fikih-fikih doanya. Panjang sekali tentunya, tidak mungkin saya bahas dalam majelis ini. Tapi saya lebih membahas bagaimana kekuatan doa. Jemaah Allah SWT, orang atau manusia pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan manusia itu juga yang pertama kali berbuat kesalahan. Ya, pertama kali berbuat kesalahan Nabi Adam, dan Nabi Adam adalah manusia pertama. Sehingga Allah ajarkan kepada Nabi Adam bagaimana ketika seorang itu berbuat salah. Lihatlah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkaitan dengan kisahnya Nabi Adam alaihissalam, detail sekali, di mana Nabi Adam alaihissalam bukanlah orang yang sebenarnya
mau melaksanakan kemaksiatan atau sengaja melaksanakan kemaksiatan sedangkan beliau tahu, maka dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha, dan telah walaqad ahidna, telah kami adakan perjanjian dengan Nabi Adam, li Adam, ya, terhadap pohon itu, yakni pohon yang dilarang. Maka kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fanasi, tetapi Nabi Adam lupa. Berarti karakter manusia itu sebenarnya banyak lupa. Tetapi Nabi Adam adalah orang yang paling segera untuk bertaubat. Lalu kemudian setelah itu dengan mengatakan, kemudian memanggil Allah, yakni apa? Meminta kepada Allah SWT. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah SWT, harusnya bagi seorang hamba seperti kita ini manusia ngikuti nenek moyangnya, yakni Nabi Adam, suratul istighfar, segera istighfar, suratul taubah, segera taubat. Coba kalau kita lihat Nabi Adam alaihi salam itu ketika berbuat salah, apa yang dibandingkan oleh Allah SWT dengan kesalahan yang lainnya? Kesalahan siapa? Kesalahan iblis. Allah membandingkan kesalahan yang ada pada Nabi Adam dan kesalahan yang ada pada iblis. Apa yang beda? Nabi Adam ketika berbuat salah itu langsung bertobat, langsung meminta kepada Allah SWT ampunan. Tetapi iblis begitu berbuat salah tidak bertobat, justru menyalahkan. Lihat, ketika iblis itu berbuat kesalahan, yakni tidak mau sujud kepada Nabi Adam, apa yang dilakukan iblis ketika diingatkan oleh Allah SWT? Kenapa kamu gak sujud? Satu, sombong. Yang kedua, dengan mengatakan Rabbi bima aghwaytani, ya Rabb, wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku. Lihat, karena engkau telah menggelincirkan aku. Jadi justru di sini bahasanya menyalahkan Allah. Ini ya, ini iblis, ini yang bedanya. Tapi Nabi Adam tidak begitu. Beliau dan Hawa berbuat salah, langsung istighfar, langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, penyesalan Nabi Adam ini penyesalan yang tidak ada bandingnya. Artinya penyesalannya sampai derajat Nabi Adam mengatakan, saya tidak pernah terbesit lagi untuk berbuat kesalahan selama-lamanya. Makanya nanti selanjutnya dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Itu kemudian apa? Anaknya ketika ada bibit-bibit menuju kesalahan, dosa, itu sudah diingatkan oleh bapaknya. Makanya Qabil, kisah Qabil dan Habil, ketika Qabil sudah berbuat salah, kemudian tidak berani masuk, tidak berani pulang. Yang terjadi dia pergi karena takut sama bapaknya. Makanya di beberapa riwayat kata Ibnu Qayyim rahimahullah, inilah yang kemudian nanti digoda oleh iblis. Kemudian Qabil itu diberikan was-was supaya menyembah api. Ya, waliyadzubillah, sehingga sampai muncul sebagian riwayat mengatakan inilah nenek moyang penyembah api pertama kali. Waliyadzubillah. Sama sekali Allah SWT, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika bertobat? Berdoa. Doanya gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami ini telah mendolimi diri kami sendiri. Ya, yakni mendolimi diri sendiri itu apa? Berbuat dosa. Karena hakikatnya orang yang berbuat dosa itu mendolimi diri sendiri. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Anda tahu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan doa ini, kemudian meminta kepada Allah permintaan-permintaan
niscaya Allah akan berikan kepadanya. Jadi kalau orang itu minta kepada Allah dengan berdoa seperti ini, kemudian meminta kepada Allah permintaan, selama tidak minta maksiat, maka dia akan mendapatkannya. Artinya Allah akan kabulkan. Ini doanya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Doa yang hebat sekali. Rasulullah SAW mengatakan ini, orang yang berdoa dengan doa ini kemudian meminta kepada Allah permintaan, niscaya Allah akan kabulkan selama tidak meminta kemaksiatan. Bayangkan, ini kekuatan doa. Makanya sering disebutkan oleh para ulama tuh, doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu apa? Senjatanya seorang mukmin. Karena tidak ada yang dapat memberikan hal yang sangat ajaib kecuali doa. Makanya nanti antum buka, Ibnu Qayyim menulis kitabnya yang lainnya, judulnya Ad-Da' wad-Dawa. Artinya adalah penyakit dan obatnya, banyak terjemahannya. Ad-Da' wad-Dawa. Di situ disebutkan bab pertama, obat yang paling mujarab pertama adalah apa? Doa. Obat paling mujarab pertama kali itu disebutkan adalah doa. Sebelum beliau membahas panjang lebar. Kenapa? Karena tidak ada obat yang lebih mujarab daripada doa. Karena doa itu minta kepada Allah, sedangkan yang memberikan kesembuhan apa? Siapa? Allah. Coba kita lihat lagi bagaimana keajaiban doa, kehebatan doa yang terjadi pada Nabi siapa? Nabi siapa dulu ya? Semua Nabi Yunus. Oke, kita ambil Nabi Yunus dulu. Nabi Yunus alaihissalam, karena nanti berbagai nabi yang saya contohkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan tentang Nabi Yunus, wa dhannun, kata Allah SWT, dan tentang dhannun. Kenapa disebut dhannun? Dhannun atau dhunnun itu adalah dhu, artinya yang memiliki nun. Yang dimaksudkan adalah nun ini. Dalam beberapa riwayat disebutkan oleh ulama tafsir, disebutkan nun adalah nama ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ya, lihatlah. Nabi Yunus alaihissalam ketika berbuat sebuah kesalahan. Apa kesalahannya Nabi Yunus? Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dan meninggalkan dakwah. Padahal dakwah itu kewajiban bagi seorang nabi. Padahal Nabi Yunus itu meninggalkan itu bukan karena untuk meninggalkan selama-lamanya, tidak. Istilahnya efek orang jengkel. Kalau boleh dibahasakan ya, efek orang jengkel, mohon maaf ya. Dakwah Nabi Yunus itu bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, puluhan tahun beliau berdakwah, tidak ada satupun yang mengikuti. Kira-kira gimana? Padahal Nabi Yunus kurang lembut apa? Nabi Yunus itu orangnya sangat santun. Tetapi apa yang terjadi? Ketika beliau pergi meninggalkan kaumnya, Allah beri peringatan pada Nabi dengan ditelannya ya dalam perut ikan. Maka disebutkan kata Allah SWT, berada pada kegelapan di atas kegelapan. Artinya apa? Gelap di atas kegelapan. Gelapnya perut ikan dan gelapnya lautan. Karena di dalam tafsir ini disebutkan ikan ini hidup di lautan yang dalam, yang gelap sekali. Ikan nun namanya. Maka kemudian disebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus tidak mengatakan apa-apa kecuali hanya doa, meminta kepada Allah. Apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam? Apa yang dia panjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus mengatakan, wa nada fil dhulumat, kata Allah Subhanahu wa taala, alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Coba, Nabi Yunus hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya tidak ada ilah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah Subhanahu wa taala.
sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Cuman ini, selama berapa hari berada di perut ikan? Beliau 40 hari atau 40 hari 40 malam. Apa yang disebutkan oleh Allah SWT tentang Nabi Yunus alaihissalam? Laula an kana minal musabbihin. Allah selalu membandingkan. Allah tuh selalu mengkoordinatkan atau mendampingkan antara surga dan neraka. Itu pasti. Surga, neraka, azab, peringatan, dan kabar gembira, dan begitu terus. Begitu juga membandingkan. Kalau tadi saya katakan antara Nabi Adam dibandingkan dengan siapa? Iblis. Bukan, ya tentu tidak sebanding, tapi enggak. Di sini adalah fungsinya supaya orang tuh mengetahui, ini loh kalau kamu pengen contoh yang baik, contohnya contohnya Nabi Adam alaihis salam. Kalau kamu tahu contohnya yang jelek, ya ini iblis, gitu. Nah, Nabi Yunus disandingkan dengan siapa? Di dalam surat Yunus disandingkan dengan kisah Fir'aun. Ya, dengan kisah Fir'aun. Dibandingkan. Perbandingannya apa? Fir'aun sama-sama tobat sebenarnya. Dalam kondisi sudah genting, sama-sama tobat. Apa yang membedakan? Satu. Kata Allah SWT, Nabi Yunus, laula an kana minal musabbihin. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus itu termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah, senantiasa meminta kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah SWT, maka kata Allah SWT, kalau bukan karena itu, lalabitha fi batnihi sinin. Niscaya dia akan berada di perut ikan itu selama bertahun-tahun. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Coba. Makanya ada muncul statement ikan ini akan hidup sampai hari kiamat. Iya, kalau seandainya Nabi Yunus tidak senantiasa beristighfar tadi. Sedangkan Fir'aun bukan. Sudah berapa kali peringatan kepada Fir'aun dari Nabi Musa alaihissalam? Oh, banyak sekali tentunya. Tapi Fir'aun padahal hati kecilnya sudah mengakui. Ya, akhirnya dimunculkan ketika kondisi sudah genting, nyawa sudah di kerongkongan. Ya, kalau Nabi Yunus belum. Kalau Fir'aun tobatnya ketika nyawa sudah di kerongkongan, maka sudah tidak diterima tobatnya. Maka lihatlah doa Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rasulullah SAW bersabda tentang doa ini, wa du'a'u dhinnun, doanya Dhunnun, Nabi Yunus. Tidaklah seorang berdoa dengan doanya Nabi Yunus ini, kemudian ia meminta kepada Allah permintaan, niscaya pasti Allah akan kabulkan selama tidak minta kemaksiatan. Dan tidaklah seorang mempunyai kesulitan di dunia kecuali Allah akan berikan jalan keluar. Jadi kalau kita kesulitan, ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang kita kesulitan, ada banyak masalah, ada hal-hal yang membuat kita gundah dan lain sebagainya. Apa? Doalah kepada Allah SWT, mintalah kepada Allah SWT. Jangan berpikir kemudian, oh saya banyak dosa, saya malu meminta kepada Allah. Justru Allah itu senang jika hambanya yang banyak dosa menghadap kepadanya, bertaubat kepadanya dan meminta ampun kepadanya, berdoa kepadanya. Itu. Maka jemaah sekalian dalam Allah SWT, ini Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga doa ini adalah doa yang sangat hebat sekali. Antum nanti bisa buka tentang doa Nabi Yunus alaihissalam. Mencoba Allah membahas panjang lebar tentang ini. Ya, doanya Nabi Yunus alaihissalam. Doa itu adalah sebuah obat yang paling mujarab dari berbagai penyakit. Dari berbagai penyakit. Dan memberikan solusi dari seluruh masalah. Itu doa. Coba, orang dalam kondisi genting sekalipun, apa yang dia minta? Nabi Yunus tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak makan, tidak minum, bagaimana? Udah lemes, yang beliau ucapkan hanyalah apa? Doa, minta kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka. Ya Allah, intinya di sini ampuni dosaku. Berikan aku jalan keluar. Makanya kemudian setelah 40 hari 40 malam,
beliau dikeluarkan dari perut ikan ini. Kemudian ikan ini memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam ke daratan. Kemudian apa? Kemudian Allah memberikan rizki kepada Nabi Yunus. Kalau enggak mungkin kuat. Maka diberikan rizki berupa makanan dari buah apa? Yaqtin, kata Allah SWT. Yaqtin apa yaqtin? Buah labu. Buah labu tahu ya? Buah labu. Ya, bukan labu siam. Buah labu. Yang apa namanya? Ya itulah, sudah kenal ya. Ini Nabi Yunus alaihissalam kemudian kembali kepada kaumnya. Baik, jamaah sekalian Allah SWT, ini Nabi Yunus, kekuatan doa. Ini kekuatan doa. Maka kata Allah SWT, seandainya dia itu nggak bertasbih, ya, akan ada di situ sampai hari kiamat. Ini Nabi loh, ya, senantiasa berdoa. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana contoh kekuatan doa yang ada di dalam Al-Quran? Allah sudah banyak sekali menyebutkan. Nabi Zakaria. Antum tahu Nabi Zakaria ya? Nabi Zakaria itu siapa? Enggak kenal. Belum kenalan ya. Nabi Zakaria, ya, bapaknya Nabi Yahya. Nabi Zakaria dari kalangan Bani Israel. Nabi Zakaria itu punya istri puluhan tahun enggak pernah punya anak. Enggak punya anak. Diklaim istrinya mandul. Yang ngomong mandul adalah Allah sendiri. Dalam Al-Quran itu bisa buka. Ya, istrinya mandul. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Pengen punya anak. Ini mohon maaf ya. Ini solusi bagi teman-teman yang pengen punya anak, tapi nggak punya anak. Salah satu solusinya adalah doa. Bagaimana Nabi Zakaria itu berdoa meminta kepada Allah, Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku ini sendirian, nggak punya keturunan. Itu dari pagi sore, dan beliau terus berdoa tidak henti-hentinya. Selama berapa tahun? Puluhan tahun, Pak. Berpuluh-puluh tahun setiap hari doa, tidak pernah apa? Putus asa, tidak pernah capek. Kadang-kadang kita ini yang menjadikan salah dalam doa. Kenapa? Karena kita doa itu tergesa-gesa. Kalau saya bahas panjang tentunya sebenarnya, tentang bagaimana adab doa dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita doa itu tergesa-gesa. Kenapa? Doa pengen segera dikabulkan. Pengen doanya segera dikabulkan. Ya, sehingga apa? Ya Allah, doanya menggurui Allah. Padahal doa itu Allah sebenarnya pasti akan kabulkan. Kecuali orang-orang yang menjegarakan tadi, tergesa-gesa dalam doa. Ya. Allah kabulkan doa itu dengan apa? Satu, sesuai dengan apa yang dia minta. Dua, Allah ganti yang lebih baik. Ya. Tiga, Allah tangguhkan. Di mana? Di akhirat. Jadi bisa jadi kita berdoa sekarang nggak dikabul-kabulkan. Maka jangan berkata gini, saya sudah berdoa bertahun-tahun nggak dikabul-kabulkan. Bisa jadi Allah tangguhkan doanya, Allah tumpukkan nanti di surga. Bisa jadi Allah ganti yang lebih baik. Kita berdoanya, ya Allah berikan aku rizki berupa seumpama apa gitu ya, harta. Ternyata Allah nggak kasih itu, tapi Allah berikan yang lebih baik dari harta. Bisa jadi keturunannya keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian tidak butuh biaya banyak, anak keturunannya pinter-pinter, sudah semuanya sekolahnya nggak ada yang bayar semua. Allah berikan keberkahan pada anak. Bisa jadi Allah selamatkan ia dari mara bahaya. Itu rizki nggak? Rizki yang tak ternilai harganya. Bayangkan orang ya, ketika dia ya mendapati harusnya dia naik pesawat, ternyata pesawatnya jatuh. Kemudian dia selamat karena dia nggak naik pesawat, karena dia terlambat. Rizki nggak? Rizki yang besar. Wah, jatuh mati, tidak ada yang selamat satupun. Tapi dia selamat karena nggak naik pesawat, karena terlambat. Allah berikan
rizki. Berupa apa? Selamat dari mana? Bahaya. Kecelakaan terjadi atau gempa bumi kemarin semua. Ternyata Allah berikan keselamatan. Ini bagian dari rizki. Kadang-kadang doa kita yang selama ini minta kepada Allah SWT tidak dikabulkan dengan diganti yang lebih baik oleh Allah SWT. Ya, cuma sekalian oleh Allah SWT. Selanjutnya, Nabi Zakaria, karena doanya oleh Allah SWT diistijabah. Kapan diistijabah? Saat beliau sudah tua. Bayangkan. Jadi jangan pernah menyerah yang namanya doa. Nabi Zakaria sejak punya istri berdoa minta punya anak, enggak dikasihnya sudah umur sudah tua. Ya Allah, saya sudah tua. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa Zakaria, surat Al-Anbiya nanti bisa buka. Tentang Zakaria. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah supaya Allah memberikan keturunan, maka Allah berikan dengan bahasanya apa Allah SWT? Wa aslahna lahu zawjah. Kami perbaiki untuk Nabi Zakaria istrinya. Maka para ulama menjelaskan, dalam riwayat disebutkan, kemudian Allah memperbaiki rahim istrinya. Tadinya mandul dirubah menjadi subur oleh Allah SWT. Mudah nggak bagi Allah? Mudah. Sesuatu yang harusnya itu secara akal itu sesuatu yang mustahil. Orang mandul kok bisa ini, tapi Allah berikan karena oleh kekuatan doa. Maka jangan pernah kita meremehkan doa. Sangat bahaya sekali. Apalagi makanya kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan, memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal ketika dikirim ke Yaman untuk berdakwah. Hati-hati kamu terhadap doanya orang yang terdolimi. Maksudnya di sini apa? Jangan pernah kamu mendolimi orang. Jangan pernah mendolimi orang, karena doanya dia, kata Rasulullah SAW apa? Tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Jadi doa orang terdolimi itu langsung diistijabah. Tidak ada penghalang. Jadi apa? Langsung nyampai kepada Allah SWT. Ini doanya. Makanya Rasulullah SAW selalu mengatakan, fattaqu da'watal mazlum. Hati-hatilah terhadap doanya orang-orang yang terdolimi. Maka jamaah Allah SWT, ini kekuatan doa. Tadi Nabi Zakaria, ya, belum Nabi Ayub alaihissalam. Antum tahu Nabi Ayub? Siapa Nabi Ayub? Nabi Ayub, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Beliau berdoa, ya Allah, saya sudah sakit bertahun-tahun. Sakitnya itu menjijikkan, mohon maaf ya. Sakitnya menjijikkan. Kalau dalam riwayat disebutkan, Nabi Ayub itu tadinya nggak sakit apa-apa. Tiba-tiba Allah kemudian kasih sakit. Sakitnya berupa apa? Kulitnya gatal-gatal, mohon maaf ya, gatal-gatal. Kemudian timbul seperti melepuh. Kemudian mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Ini Nabi Zakaria. Itu kalau orang sekarang karena ngeklaimnya atau menuduhnya dengan mengatakan apa? Apa? Orang yang kotor, orang yang nggak bersihan lah, bagaimana? Iya nggak? Bukan, ini ujian dari Allah. Memang Allah kasih. Sampai istrinya saja tidak kuat hidup bersama Nabi Ayub. Coba, istrinya pergi meninggalkan Nabi Ayub. Maka beliau apa yang dikatakan? Ya Allah, aku sudah sakit yang lama. Ya, ini semuanya aku sabar karena itu ujian darimu. Lihat Nabi Ayub. Maka berikan aku jalan keluar. Maka Allah SWT kemudian setelahnya menyembuhkan sakitnya, sehingga sakitnya tidak ada bekas sedikit pun. Bagi Allah sangat mudah. Sesuatu yang mungkin di pandangan kita sesuatu yang mustahil, tapi itu akan mudah bagi Allah SWT. Lihat, karena kekuatan apa? Doa. Itu Nabi
Nabi Ayub. Contoh lain adalah Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah? Satu, di saat perang Badar. Antum tahu perang Badar? Perang besar pertama yang harus dilakukan dan dihadapi oleh kaum muslimin. Saat itu tidak siap perang. Perang Badar Rasulullah SAW bersama hanya 300 pasukan. Sebenarnya pasukan ini bukan untuk perang. Pergi untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Abu Sufyan dahulu ketika para sahabat itu hijrah ke Madinah, yang kaya-kaya Abu Bakar, kemudian Abdurrahman bin Auf, termasuk Rasulullah, hartanya dijarah dan diambili. Termasuk rumahnya Rasulullah SAW yang ada di Mekah, itu dijarah, ditempati orang. Itu yang terjadi. Antum tahu ya? Akhirnya Rasulullah ingin balikkan, karena banyak harta kaum muslimin yang diambil, terutama gembongnya waktu itu adalah Abu Sufyan. Maka kemudian apa? Rasulullah SAW, ayo kita ambil kembali harta kita yang telah diambil orang-orang kafir. Maka kemudian apa? Dicegat. Belum sempat ketemu, Abu Sufyan sudah dengar Rasulullah akan menyegat, Muhammad mau nyegat ini. Kemudian Abu Sufyan mengirim surat ke Abu Jahal, ya, melalui utusan. Maka datanglah Abu Jahal menuju Badar. Kemudian Abu Sufyan ternyata mendapati jalan lain. Maka kemudian Abu Sufyan ngirim lagi surat kepada Abu Jahal. Abu Jahal nggak usah jadi, jangan berangkat. Udah, saya udah dapat jalan lain, muter dia. Tapi Abu Jahal sudah terlanjur semangat untuk berperang. Enggak, kita bunuh Muhammad. Akhirnya berangkatlah, ketemulah di Badar, intinya begitu. Nah, Rasulullah SAW saat itu nggak siap perang, karena bukan nyegat kafilah dagang itu nggak pakai pedang perang. Sedangkan jumlah pasukan 3 kali lipat bahkan lebih, sekitar 900 sampai 1000 pasukan kafir. Bayangkan Rasulullah nggak siap perang, nggak bawa senjata, sedangkan orang kafir jumlahnya 1000, kaum muslimin cuma 300. Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah SAW berdoa di perang Badar. Makanya janjinya Allah SWT terhadap orang-orang yang ikut perang Badar itu besar. Janjinya, orang yang ikut dalam perang Badar diampuni dosa-dosanya sebelum dan sesudahnya. Ketika dia setelah perang Badar berbuat dosa, diampuni dosanya langsung. Meskipun nggak tobat gitu ya, langsung diampuni. Tapi tidak ada ya, tidak ada sahabat yang mentalnya begini. Kalau mungkin itu di zaman kita, orang yang ikut diampuni dosa-dosanya, langsung berbuat dosa kesempatan. Tapi kalau untuk sahabat mentalnya nggak kayak gitu. Ini para sahabat. Maka kemudian apa? Para sahabat yang ikut perang Badar itu semangat. Rasulullah SAW berdoa. Lihatlah doanya Rasulullah SAW sampai beliau menengadahkan tangannya ke langit, mengangkat setinggi-tingginya sampai sorbannya jatuh, sampai di dalam beberapa riwayat itu sampai terlihat ketiaknya yang putih. Kan Rasulullah SAW mengangkat setinggi-tingginya, saking meminta dengan benar-benar kepada Allah SWT. Allahumma ya Allah, lihat, seandainya engkau tidak memberikan kemenangan kepada kami, kepada kita hari ini, niscaya engkau tidak akan pernah diibadahi selama-lamanya. Kenapa? Omongan Rasulullah SAW ini berdasar dan sangat maklum. Karena yang dibawa ke perang Badar itu semua sahabat inti. Semua sahabat itu dibawa ke perang Badar. Sedangkan yang berada di Madinah itu hanya berapa? Hanya orang-orang lemah dari kalangan wanita, orang-orang yang cacat. Orang-orang yang cacat termasuk di dalamnya. Makanya kepemimpinan Madinah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada seorang yang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Orang-orang lemah, orang buta mau perang gimana? Nggak bisa kan? Abdullah bin Umi Maktum dan anak-anak kecil. Jadi semua orang dewasa sudah pergi. Maka kemudian apa? Kalau habis, udah habis. Rasulullah mati, udah selesai. Maka kemudian apa? Sampai disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT, kemudian Allah mengistijabahi.
Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah SWT? Allah mengirimkan pasukan dari kalangan para malaikat. Ini loh kekuatan doa. Rasulullah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Allah turunkan kemenangan bagi kaum muslimin. 300 lawan 1000 menang. Kaum muslimin kocar-kacir. Abu Jahal dipermalukan 2 anak kecil. Abu Jahal dipermalukan oleh 2 anak kecil. Anak umur 13 tahun, ya, ketemu Abu Jahal. Dia kan nanya Abdurrahman bin Auf, yang namanya Abu Jahal mana sih, katanya, anak kecil. Orang Ansar ini. Itu. Ya. Ada apa kamu mau nemui Abu Jahal? Saya mau bunuh Abu Jahal. Anak kecil. Ditantang itu Abu Jahal sama anak kecil ini. Kata Abu Jahal ketawa. Kamu kecil berani? Kata anak kecil ini. Akhirnya nggak usah banyak ngomong, ayo lawan. Akhirnya dilawan, kakinya ditebas. Begitu putus kakinya Abu Jahal, muncul saudaranya, sepupunya sebenarnya. Kemudian apa? Ngelawan Abu Jahal, dipenggal kepala, ditusuk di bagian punggung dan perutnya. Mati Abu Jahal, dipermalukan anak kecil. Ini lihat, doa Rasulullah SAW meminta kemenangan pada perang Badar itu Allah istijabah. Anni mumitukum bi alfin minal malaikati murdifin. Lihat, Allah mengirimkan kepada kalian 1000 pasukan dari kalangan malaikat. Coba, gara-gara doa. Makanya pantas jika Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan doa itu obat paling mujarab. Doa itu obat paling mujarab. Termasuk surat Al-Fatihah. Antum tahu surat Al-Fatihah itu isinya doa. Makanya ketika para sahabat sekitar 40 orang kalau nggak salah ya, dalam sebuah perjalanan kemudian karena kehabisan bekal singgah di sebuah perkampungan minta tolong, ternyata perkampungan itu tidak, atau orang-orang penduduknya tidak mau memberikan pertolongan karena kehabisan bekal, nggak bisa meneruskan perjalanan, nggak ngasih pertolongan. Akhirnya mereka istirahat di sebuah pohon, tawakal. Akhirnya apa? Tiba-tiba Allah takdirkan kepala sukunya tersengat kalajengking. Kalajengkingnya beracun. Kemudian apa? Utusannya datang kepada para sahabat ini. Siapakah di antara kalian bisa menyembuhkan dari penyakit? Apa? Kepala suku kami tersengat kalajengking. Maka kemudian apa? Salah seorang sahabat maju dan kemudian angkat tangan, saya. Tapi syaratnya, bagaimana perjanjiannya kalau seandainya kami bisa menyembuhkan? Maka jawabnya, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan kalian akan mendapatkan hadiah yang besar. Oke. Akhirnya sampai di sana dibacakan apa? Dibacakan surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah pada tangannya. Kemudian apa? Diusaplah tangan itu di kaki yang terkena sengatan kalajengking. Dengan izin Allah SWT, tentu yang menyembuhkan Allah. Sembuh. Saking girangnya, maka kamu mau apa? Perbekalan. Karena kami habisan bekal. Ditambah sekitar berapa puluh ekor domba gitu ya, kambing. Sampai ke Madinah, laporan sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, apa? Ini kami kemarin kayak gini. Ya, diceritakan. Kata Rasulullah SAW pada orang yang ngobatin tadi, dari mana kamu tahu kalau surat Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan? Karena membaca ayat bahwasanya Allah SWT berfirman, Al-Quran itu sebagai penyembuh atau obat bagi seluruh penyakit. Dan Al-Fatihah itu adalah isinya doa. Maka kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, udah, kalau gitu saya ikut juga dalam pembagian. Artinya Rasulullah SAW minta bagian dari kambing. Ya, akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan bagian. Ya, di sini bukan Rasulullah meminta-minta, tapi Rasulullah itu kalau ada bagian, fungsinya untuk siapa? Pasti digunakan untuk fakir miskin. Itu Rasulullah SAW. Mau harta ghanimah, harta rampasan perang, begitu juga Rasulullah dapat bagian pasti untuk fakir miskin. Enggak pernah enggak. Itu Rasulullah SAW. Mau nyembelih kambing selesai, bagikan, masih sisa bagian punggung,
Kata Rasulullah, masih ada sisa untuk kita enggak? Kata Rasulullah kepada Aisyah. Kata Aisyah, masih. Yakni punggungnya. Itu belum milik kita itu. Kasihkan. Jadi enggak nyisakan untuk diri dan keluarga. Ini Rasulullah. Artinya subhanallah SWT, Rasulullah berapa kali doa? Berkali-kali. Doanya Rasulullah SAW. Dalam perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang yang sudah habis-habisan sebenarnya. Makanya satu-satunya jalan hanya bertahan di Madinah. Makanya dibangun dibikin parit besar. Kalau antum lihat, kenapa habis-habisan? Rasulullah habis di perang Badar. Jumlah kaum muslimin sudah berkurang. Perang Uhud karena kondisinya kalah, sudah banyak habis. Kemudian setelah perang Uhud, pasca perang Uhud, itu Rasulullah banyak ditipu. Sekitar puluhan orang, ada 30 orang dikirim. Katanya minta dai supaya dikirim dai ahli Quran. Dikirimlah ahli Quran 30 orang, ternyata dibunuh. Rasulullah marah sekali. Ditipu 2 kali. Yang keduanya ada lagi dari tempat yang lain minta dikirim dai, dikirim, dibunuh semua. Akhirnya habis. Kaum muslimin itu tinggal sedikit. Makanya kemudian bertahan di perang Ahzab, hanya bertahan. Tapi dengan izin Allah SWT, Allah jadikan orang-orang kafir nggak bisa apa-apa. Ya, nggak bisa apa-apa karena nggak bisa maju, kena, ya mundur ya sudah habis, sudah. Akhirnya mereka pulang, nggak jadi. Makanya yang meninggal di kalangan kaum muslimin cuma 1 orang. Nah, sama Allah SWT, ini doa, kekuatan doa. Lihatlah bagaimana kekuatan doa itu berfungsi, kekuatan doa itu bekerja. Saat ini bisa jadi kita berdoa, bisa jadi bekerjanya sekian puluh tahun yang akan datang. Kita berdoa saat ini bisa jadi Allah kabulkan setelah sekian puluh tahun yang akan datang. Walhamdulillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang senantiasa meremehkan doa. Karena banyak orang yang meremehkan doa. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kajian siang hari ini. Nah, semoga bermanfaat. Ada tanya jawab? Tidak ada. Mungkin kalau ada yang ditanyakan dari apa yang saya jelaskan, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ya, semoga penjelasan saya bisa difahami. Sebenarnya kalau pembahasan tentang doa, banyak sekali para ulama menjelaskan tentang bagaimana adab doa di dalamnya. Ya, termasuk doa tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh menggurui Allah SWT. Kemudian dalam doa harus memperhatikan adab-adab, di mana dia berdoa, bagaimana dia berdoa, dengan apa dia berdoa. Makanya ketika ada seorang zaman Rasulullah SAW, ada orang berdoa teriak-teriak, doanya teriak, ya Allah, teriak pokoknya. Maka kemudian katanya, kamu sedang manggil siapa? Kamu tuh manggil Allah yang tidak tuli. Enggak perlu kamu teriak-teriak. Ini adab dalam doa. Maka bagaimana mungkin Allah mengabulkan sedangkan dia tidak menjaga adab di hadapan Allah? Ya, sedangkan kita kalau meminta, mohon maaf ya, meminta kepada orang yang lebih di atas kita, itu selalu dengan santun. Enggak mungkin ya minta kepada atasan lah apa-apa. Ya, saya minta libur dong atau minta cuti, tapi ngomongnya kasar. Saya minta cuti, nggak usah, malah dikeluarkan sekalian. Nggak mungkin. Minta kepada Allah, mintalah dengan sopan, mintalah dengan baik. Allah juga senang. Salah satu adab doa itu mengulang doa dan terus mengulang. Makanya Nabi Zakaria itu mengulang doanya terus. Ya. Kok nggak dikabul-kabulkan, nggak apa-apa. Allah tuh senang. Karena doa itu bukan hanya sekedar apa? Minta. Doa itu hanya bukan sekedar minta, tapi doa itu adalah apa? Bagian dari apa? Perintah Allah. Sehingga supaya kita dekat dengan Allah. Hikmahnya apa? Kenapa kita dikasih musibah? Fungsinya apa? Supaya kita itu minta kepada Allah. Coba kalau kita nggak pernah dikasih kesulitan, lupa nggak minta sama Allah? Ya nggak? Dikasih tuh gempa Cianjur supaya apa? Supaya orang tuh minta kepada Allah. Nah, kalau kita diminta orang, mesti kan jengkel. Tapi Allah kalau dimintai,
semakin siap. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalimat alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.